Wah, ternyata banyak hal yang terjadi, peristiwa penting ya di bulan Rajab ya. Salah satunya ada Isra Mi'raj, terus juga ada pembebasan Baitul Maqdis di Palestina, dan juga ada Perang Tabuk. Oke, Perang Tabuk juga terjadi di bulan Rajab. Tapi sebetulnya dalam Islam semua bulan baik. Ya, tergantung kita bagaimana kita terus beramal, bisa menunjukkan kepada Allah dengan terus berbuat baik. Setuju. Nah, selanjutnya kita punya pembahasan tentang aksi heroik TNI dalam pembebasan Sandra ya. Oh, masih penasaran semuanya ya? Kita bahasnya nanti, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Pasti ditunggu-tunggu sih. Betul, jadi ada aksi heroik dari TNI dalam pembebasan Sandra. Dan kebetulan dulu juga di zamannya Rasulullah ada tahap-tahapnya bagaimana membebaskan Sandra. Langsung kita lihat seperti apa aksi heroiknya. Ini dia. Aksi heroik TNI membebaskan Sandra. Pada akhir Maret lalu, dua kapal Indonesia yakni kapal Tunda Brahma 12 dan kapal Tongkang Anan 12 telah dibajak kelompok yang mengaku Abu Sayyaf di Filipina. Kedua kapal itu membawa 7.000 ton batu bara dan 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Kolonel Laut Edi Sucipto mengungkapkan, pembajakan terjadi di perairan Tawi-Tawi, Filipina Selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Armananta Nasir mengungkapkan, dalam 2 kali telepon antara pembajak penyandra sejak tanggal 26 Maret, mereka meminta tuntutan sejumlah uang tebusan. Berdasarkan laporan yang beredar, Abu Sayyaf meminta tebusan 50 juta peso atau setara 14,2 miliar rupiah. Kementerian Luar Negeri RI menegaskan, kapal Brahma 12 telah dilepaskan dan saat ini berada di tangan otoritas Filipina. Namun, kapal Anan 12 dengan 10 awak kapal masih berada di tangan pembajak dan belum diketahui persis di mana posisi mereka. Kapal Anan 12 sendiri telah ditemukan pada 3 April 2016 di dekat kota Lahad, Datu, Malaysia. Kapal tersebut ditemukan oleh patroli Malaysian Maritime Enforcement Agency dalam keadaan mengambang tanpa arah dan tanpa awak di perairan yang berjarak 100 km dari kota Lahad Datu. Pasukan TNI sudah siap apabila tentara Filipina meminta bantuan Indonesia menangani perompak yang membajak 2 kapal Indonesia dan menyandra 10 WNI. Kapal-kapal patroli TNI sudah disiapkan untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan kejadian. Kasus pembajakan dan penyanderaan seperti ini bukan pertama kali dilakukan. Sebelumnya, Tentara Nasional Indonesia berhasil membebaskan Sandra dengan cara negosiasi dan strategi militer. Pada 28 Maret 1981, 5 orang teroris yang dipimpin Imran bin Muhammad Zain dan mengidentifikasi diri sebagai anggota kelompok Islam ekstremis Komando Jihad, mereka membajak pesawat DC-9 Garuda Indonesia dan memaksa Bandara Woi Lai, Thailand. Drama pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woi Lai tersebut berlangsung 4 hari di Bandara Don Muang, Bangkok, dan berakhir pada tanggal 31 Maret setelah serbuan kilat grup 1 para komando yang dipimpin Letnan Kolonel Infanteri Sintong Panjaitan. Dengan heroik, pasukan komando menyerbu ke dalam pesawat. Pilot pesawat Garuda Kapten Herman Rante dan Ahmad Kirang, salah satu anggota satuan para komando Kopasanda, meninggal dalam baku tembak yang berlangsung selama operasi kilat pembebasan pesawat tersebut. Aksi Kopassus membebaskan seluruh sandera tanpa ada yang tewas mendapatkan pujian dunia. Pembajakan MV Sinar Kudus terjadi di perairan Somalia pada 16 Maret 2011. Kapal itu dibajak perompak Somalia untuk digunakan sebagai kapal induk pembajak yang beroperasi ke utara sampai Teluk Oman. Panglima TNI Laksmana TNI Agus Suhartono kemudian menerima persetujuan dari Presiden tentang kekuatan yang akan diturunkan, yaitu 2 kapal fregat, 1 helikopter, serta pasukan khusus dari Marinir, Kopassus, dan Kopaska. Pengantaran uang tebusan akhirnya dilakukan pada tanggal 30 April 2011 menggunakan pesawat dispenser. Berdasar informasi seorang pembajak kepada Reuters, uang tebusan dengan mata uang dolar itu jika dirupiahkan senilai 38,7 miliar rupiah. Paginya, perompak turun dari MV Sinar Kudus. Setelah tidak ada lagi perompak, baru dilakukan aksi tindakan militer pengamanan untuk melakukan pengejaran perompak. Karena perompak tahu tindakan itu, perompak ikut menyerang, akhirnya baku tembak pun tak terelakkan. 4 perompak yang terkena tembakan lalu jatuh ke laut,
mayat mereka tidak ditemukan dan hanya speedboatnya yang berhasil dibawa ke Indonesia. Setelah itu TNI mengecek keamanan MV Sinar Kudus dan sterilisasi perompak dan bahan peledak. Setelah diketahui aman, kapal dibawa ke Oman dikawal dengan 2 fregat. Pemirsa beriman, aksi penyanderaan sebenarnya sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Lalu bagaimana cara Rasulullah dalam membebaskan sandera? Setidaknya ada 4 tahapan yang dilakukan pada masa itu. Tahapan pertama mendoakan tawanan, menyabarkan dan mengingatkan mereka dengan pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Tahapan kedua adalah menebus dengan harta benda. Tahapan ketiga, sandera dan tukar menukar tawanan. Dan tahapan keempat, membebaskan tawanan dengan kekuatan dan perang. Inilah 4 gambaran tentang cara membebaskan tawanan pada fase sekarang. Semuanya bisa dilakukan oleh para mujahidin dan penolong-penolong mereka dengan izin Allah. Kecuali yang keempat, maka disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan. Maka, wajib bagi kita untuk mengapresiasi apa yang sudah dilakukan TNI untuk membebaskan sandera. Terlepas dari itu memang tugas dan kewajibannya. Namun mereka menolong sesama manusia dengan berkorban nyawanya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Ikut menyerang, akhirnya baku tembak pun tak terelakkan. 4 perompak yang terkena tembakan lalu jatuh ke laut. Mayat mereka tidak ditemukan dan hanya speedboatnya yang berhasil dibawa ke Indonesia. Setelah itu TNI mengecek keamanan MV Sinar Kudus dan sterilisasi perompak dan bahan peledak. Setelah diketahui aman, kapal dibawa ke Oman dikawal dengan 2 fregat. Pemirsa beriman, aksi penyanderaan sebenarnya sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Lalu bagaimana cara Rasulullah dalam membebaskan sandera? Setidaknya ada 4 tahapan yang dilakukan pada masa itu. Tahapan pertama mendoakan tawanan, menyabarkan dan mengingatkan mereka dengan pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Tahapan kedua adalah menebus dengan harta benda. Tahapan ketiga, sandera dan tukar menukar tawanan. Dan tahapan keempat, membebaskan tawanan dengan kekuatan dan perang. Inilah 4 gambaran tentang cara membebaskan tawanan pada fase sekarang. Semuanya bisa dilakukan oleh para mujahidin dan penolong-penolong mereka dengan izin Allah. Kecuali yang keempat, maka disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan. Maka, wajib bagi kita untuk mengapresiasi apa yang sudah dilakukan TNI untuk membebaskan sandera. Terlepas dari itu memang tugas dan kewajibannya. Namun mereka menolong sesama manusia dengan berkorban nyawanya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Masya Allah, kita harus mengapresiasi pengorbanan para TNI ini ya, dalam hal membebaskan tawanan perang. Dan dulu juga tadi dikisahkan mengenai zaman Rasulullah ya, membebaskan tawanan perang, terus menukarnya dengan harta benda, sampai sebegitunya pengorbanan mereka. Tukar menukar sandera juga ya. Betul. Semoga yang terjadi saat ini bisa cepat berlalu dan para sandera juga cepat dibebaskan. Iya, dan kita juga harus mendukung apa yang dilakukan oleh TNI yang menjaga kita supaya tetap bisa menjadi NKRI. Setuju sekali, merdeka pokoknya ya. Merdeka. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri. Saya Zizi Syahab. Saya Sarul Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi speech 17 Agustus ya. Oke lah kalau begitu.